Kematian itu bisa menghampiri kita kapan saja. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang itu telah datang, maka dia tidak akan dimajukan dan dia tidak akan dimundurkan. Kita tahu bahwasanya meninggal itu bukan karena semata-mata sakit. Kita sadar bahwasanya meninggal itu bukan hanya sekedar kita sudah berumur. Kita sadar bahwasanya meninggal itu bukan karena ya kita sudah tua. Berapa banyak anak-anak muda yang mereka menjaga orang tua, dia lebih duluan meninggal daripada bapaknya. Berapa banyak orang yang menjaga si sakitnya masih hidup, dia sudah meninggal. Tetapi tidak ada persiapan yang matang pada diri kita semuanya. Nah, kalau seandainya kita sudah belajar bertahun-tahun para hadirin dan hadirat, setiap ada kajian kita hadir. Ya, setiap ada majelis kita berada di shaf yang paling terdepan. Tetapi tidak ada terpatri dalam diri kita sedikit pun. Ya, apa yang akan saya dapatkan di malam pertama saya dalam kubur saya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang dari Hajatul Wada, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada suatu hari di mana kau akan dikembalikan kepada Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu setelah diingatkan oleh Allah dengan ayat ini, beliau datang ke kuburan, mendatangi makam syuhada Uhud untuk melembutkan hati beliau yang sudah lembut. Begitu juga ternukilkan dari sebagian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kana rasu Umar fi hijri fi maradhihi alladhi mata fihi. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menceritakan, bapakku ketika ditusuk oleh Abu Lulu Majusi, kepalanya itu berada di atas pangkuanku. Faqala li. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Dha khaddi 'alal ard." Ya, letakkan pipiku di tanah. Faqultu wa makana 'alaika kana fi hijri aw 'alal ard. Faqala dhahu la umma lak. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Di mana kau letakkan?" "Ku letakkan tetap di pangkuan tua atau di tanah?" Kata Umar bin Khattab, "Letakkan di tanah." Fawada'tuhu. Kemudian ku letakkan wajah bapakku di tanah tadi. Kemudian beliau berkata, "Waili, waili, celaka aku, celaka aku. Nam illam yarhamni rabbi, celaka aku kalau seandainya Allah tidak merahmatiku." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Bahkan disebutkan kalau seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Umar orangnya. Ya, dalam keadaan beliau dibunuh sedang ya mengimami salat pada waktu itu. Ditusuk beliau sedang mengimami salat. Tetapi beliau berkata, "Celaka aku kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak merahmatiku." Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, lalainya kita hari ini bukan banyaknya amalan yang telah kita kumpulkan. Tidak ada kekhawatiran pada diri kita hari ini. Ya, bukan karena kita jauh dari dosa. Tetapi semakin lalai hati seseorang, dia akan semakin panjang dengan dunia ini. Dan dia semakin tidak ada rasa takut dengan akhirat. Tapi sebaliknya, semakin bersih jiwa seseorang, maka semakin pendek angan-angan dia dengan dunia ini. Dan dia semakin takut dengan banyaknya dosa yang dilakukan padahal mereka tidak pernah berbuat dosa. Bisa difahami? Dan juga disebutkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kami tidak tahu tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, apa di antara kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan? Ada yang tahu? Hah? Penulis wahyu. Ya. Ada lagi? Apa kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan? Nah, ada yang tahu? Hah? Baik, di antara kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau adalah
orang yang pertama yang melakukan perang dengan kapal. Dan Allah menangkan beliau. Itu diantara kemuliaan yang disebutkan oleh para ulama dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada keraguan bagi kita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul jannah. Ya, dan diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan? Indal wafah, ketika beliau akan meninggal. Qala aq'iduni faq'aduhu. Kata beliau, dudukan saya. Kemudian dudukilah beliau. Didudukan. Faja'ala yadhkurullahu ta'ala wa yusabbihu wa yuqaddisuhu. Kemudian beliau mulai menyebut nama Allah. Beliau mulai bertasbih. Beliau mulai mensucikan Allah. Thumma qal. Kemudian beliau berkata kepada diri beliau sendiri. Kata beliau, al-an tadhkur rabbak ya Muawiyah. Sekarang kamu mulai mengingat Tuhanmu wahai Muawiyah. Ketika engkau mau meninggal, ketika engkau sudah sakit-sakitan, ketika engkau sudah lemah, ketika engkau berada di tempat tidurmu, baru sekarang engkau mengingat Allah. 6. Allah kana dzalik wa ghassan syabab. Di mana engkau di masa muda engkau wahai Muawiyah? Wa baka hatta ala bukauh. Beliau menangis sampai tangisan beliau semakin kencang. Kemudian beliau berkata, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya Rabbi, irham Syekhil Asi. Wahai Allah, rahmatilah pendosa ini, wahai Rabbku. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, beliau pernah menjadi pemimpin muslimin. Ya, beliau pencatat wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang-orang pada waktu itu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempercayakan Muawiyah untuk menulis wahyu kepada kami, sehingga apa yang menghalangi kami untuk tidak percaya dia dengan urusan dunia yang hina ini? Iya, tetapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan, ya Allah, ampunlah dosa ya dari kakek yang banyak berbuat maksiat ini. Dal qalbi qasi, pemilik hati yang keras. 6. Waqfir dhillah wajud bihilmika ala ma lam yarju ghairak wala wathaqa bi ahadi siwak. Kemudian beliau berkata, ampunilah dosanya. Ya, dan berikanlah kelembutan apa yang ada di sisimu yang dia tidak berharap selain daripada dirimu. Ya, dan wathiq bi ahadi siwak, dan dia tidak pernah percaya kecuali hanya kepada Engkau wahai Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini sesuatu yang sifatnya bukan settingan. Ini sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat. Tetapi ini memang sesuatu yang muncul dari hati yang bersih. Muncul dari hati yang suci. Muncul dari orang-orang yang selalu mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.